Orang yang sekarang sedang jatuh bisa saja suatu saat bangkit. Yang sedang fasik bisa saja suatu saat soleh. Sehingga agama ini diperlukan di maka ayat dua awal yaumal akhir bagi yang selalu berpengharap. Sehingga agama ini tidak boleh main vonis mengkafirkan orang lain, kemudian menganggap kelompok lain tidak termasuk Islam itu yang sebab itu ciri khas ahli sunnah wal jamaah yang diimplementasikan sudah NU di Indonesia atau kalau dalam bahasa PBN itu sudah ahli sunnah masih ditambah anarkian. Itu dimulai dari apa? Itu dimulai apa? Yang tidak mudah mengkafirkan orang lain. Karena sekali gerakan ini itu tumbuh dan kita masuk ke situ, maka orang Islam itu otomatis berkurang. Karena yang hakikatnya masih Muslim, kita anggap kafir. Yang hakikatnya suatu saat tobat, kita vonis atau kita statuskan, bisa stigmatis sebagai orang yang jelek. Sehingga tidak ada harapan lain lagi untuk baik. Sebab itu pengajian ini atau ngaji ini saya mulai dari ciri khas madzhab ahli sunnah wal jamaah tentang ilmu manfaat. Dan manfaat itu ilmu yang orang itu selalu berharap ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Limangka ayat dua hafal yaumal akhir. Cari beberapa contoh masail fikih. Ada orang misalnya mati bunuh diri atau mati karena minum oplosan. Itu di Sarkun Nawawi, hadis Nawawi ketika mensarai Sahih Muslim. Di mana hukumnya orang yang mati karena oplosan atau karena bunuh diri? Sebagian ulama mengatakan jangan datangi jenazahnya. Sebagai hukuman dia nggak ada lagi yang mati bunuh diri. Ada ulama yang berpendapat tetap dia itu datang karena bunuh diri itu sudah salah. Dan kalau dia tidak datang, maka ditakutkan ada kegiatan baru dalam mengelola jenazah. Dan itu lebih baik. Misalnya ada orang mati oplosan karena orang soleh tidak datang, kemudian komunitas mereka bikin satu tradisi baru dalam memakamkan jenazah. Misalnya didusi arah, terus mayitnya didekrongitan, atau dimakamkan begitu saja. Sebab itu pertanyaannya, lalu gimana? Ya al-maisur lain tutup bil-ma'dur, kita harus datang. Setidaknya kita tetap mendatangi syariat Islam yang dalam mengelola jenazah dimakamkan secara benar, dimandikan secara benar, disolatkan secara apa? Nah, artinya begini, kita datang ini sebetulnya bukan bentuk penghormatan seorang fasik, tapi bentuk mengawal syariat Islam supaya tetap berjalan meskipun sedang mengelola orang apa? Fasik. Jadi ini penting sekali saya utarakan supaya legowo kita sebagai pemandu ilmu atau pemandu madzhab ahli sunnah wal jamaah itu bukan maksudnya senang dan senang, tapi kita ngamal syariat Islam ini kita. Karena apa? Ya tadi selalu berpengharapan di mana dari Jawa wal jamaah. Kalau tadi dikatakan Pak Rektor misalnya susah menerapkan pesantren di kampus, tapi jangan pernah putus harapan. Al-Azhar itu ya kampus. Tapi tradisinya pesantren, di situ ada ijazah Al-Qur'an, ada ijazah cara menghafal Quran secara benar, tapi selesai di sini itu sama. Nah, saya memulai makalah ini dengan buku yang dengan baca semua yang tidak bawa nanti baca secara urut bagian yang pokok-pokok. Saya mulai dengan ilmu manfaat itu ilmu yang kaya apa? Saya akan berpendapat ilmu yang selalu memberi kita. Jadi agama ini kata Allah liman kana yang jiwa awal yaumal akhir. Jadi selalu yang punya. Ketika Sayyidina Umar ditanya ibadah paling apa baik gimana? Intizar selalu menunggu suatu saat ada kebaikan, ada hari yang lebih baik. Nah, itu dimulai dari mana? Dimulai misalnya seorang bapak yang awam yang mungkin lugu atau bodoh selalu bilang lek koyok bapak. Ini anaknya sekolah dan lebih baik. Ada orang yang nyuwun sewu mungkin dia maling atau copet atau apa. Kalau ngandani anak bapak kok sing nglakoni ning penjara, kowe aja sampai nasibmu koyok
bapak. Dan dari harapan seorang bapak yang terpidana ini kemudian lahirlah anak-anak yang soleh. Ketika orang-orang kafir Mekah yang sangat sadis kepada Rasulullah SAW itu sampai malakul Jibril itu nggak takut, terus menawarkan, ya Rasulullah, hari ini saya diutus Allah untuk apa? Untuk menghancurkan orang-orang Mekah yang mengusir engkau, yang menyakiti engkau. Tapi kata Nabi, jangan. Asallahu ayyufrija min aslabihim ma yahfuzuhu wa la yusriku bihi syai'an. Mungkin bapaknya kafir, tapi saya berharap nanti anak-anaknya menjadi mukmin. Jadi orang yang kafir saja Nabi tidak butuh harapan. Ini bukti itu ada di hadis Sahih Bukhari. Dan betul, Abu Lahab punya putri namanya Durrah. Dia baca Durrah, itu mukminah shalihah. Abu Jahal punya anak namanya Ikrimah, ini termasuk sahabiyun jalilun. Jadi agama ini digerakkan oleh harapan, dimangkan yang juga. Bahkan ketika bapaknya belum, banyak sekarang di Indonesia. Banyak di Indonesia itu orang yang tidak bisa baca Quran, anaknya kafir. Dimulai dari mana? Dimulai dari sebuah dimangkan yang juga oleh Allah. Sebab itu dalam sebuah kitab Jami'u Ushulil Auliya, kitab tentang para wali, itu Abdul Hasan Asadi ini pernah mimpi. Di situ ketemu Nabi Nuh dan Nabi Muhammad SAW dari Muslim. Itu Nabi Nuh dibesok begini sama Nabi Muhammad. Andai kan Nabi Nuh tahu bahwa dalam tubuh orang kafir bisa saja ada sperma nakama namanya kalau dalam bahasa, yang suatu saat itu jadi mukmin. Misalnya Abu Jahal, ternyata dia menyimpan yang sama, yaitu nanti jadinya ada Ikrimah bin Abi Jahal. Mungkin buyut-buyut ini orang-orang di negara-negara Eropa banyak kafir. Oh, yang karuan yang di Arab itu banyak orang kafir yang karuan di kitab Abu Jahal punya anak Ikrimah, Abu Lahab punya anak Dar. Andai kan Nabi Nuh tahu bahwa orang kafir yang beliau pasukan itu mati, padahal di tubuh mereka tersimpan masa-masa mukminah, bisa saja tersimpan calon-calon orang mukmin, maka tidak akan masukkan kaumnya. Artinya apa? Kenapa Nabi Nuh yang termasuk ulil azmi akhirnya syariatnya Nabi Nuh menjadi syariat itu? Karena syariat kita tidak boleh bila bazar alal ardi minal kafirina. Karena yang sedang bodoh bisa saja di situ simpan calon-calon profesor, calon-calon dokter, calon-calon ulama. Padahal mereka aman atau maka Bapak Purwo, Profesor Purwo, saya pernah ketemu Profesor juga di Jogja cerita. Sebenarnya saya dengan bapak saya sudah pintar banget. Sampai kita ketahui ya, bapak saya ini petani, punya anak profesor. Saya profesor, anak saya naik SMP saja kesulitan. Tidak jadi pintar siapa ya. Makanya cerita yang favorit di Bazibar, agaknya bangun itu. Ada orang awam, itu punya anak alim alam. Setelah punya anak alim alam ini, anaknya ini punya pondok besar itu. Ya, kata-kata santri itu kultus. Anaknya saja sealim ini, apalagi bapaknya. Suatu saat bapaknya ke situ, sholatnya ya ada benar, wudhunya ada benar. Santri itu masih bisa mentakwil. Ini mungkin jagat itu bahasa khusus pondok, mungkin punya perilaku khusus yang sudah terbebas dari syariat. Suatu saat bapaknya ini kencing dekat musola, jadi sudah nggak bisa ditakwil. Wah, ini kali ini betul-betul ya. Singkat cerita, si santri memberanikan diri matur kiainya, Pak Yai, saya ini kecewa. Dulu saya kira bapak Anda lebih pintar dibanding Anda karena Anda alim betul. Ternyata bapak Anda ini bodoh. Terus kata sang kiai tadi, orang cuma bapakku itu pintar. Sing bodoh itu enggak. Kenapa bapak jenengan pintar? Karena memutuskan punya keputusan terbaik dalam hidupnya, yaitu saya dipondokkan. Artinya saya jadi orang alim. Nah, aku bodoh, berarti atau bodoh no. Nah, artinya apa? Durasi bodoh itu bisa diakhiri. Maka sebetulnya seorang yang bodoh itu ya sedang bodoh. Bisa saja di sini menyimpan tadi nasamatan sing mukminatan, nasamatan alimatan, nasamatan sing mu'jibatan. Sehingga kalau dalam ngaji nahwu
Ini juga orang-orang uni juga harus kaji nahu. Bahasa nahu itu manusia itu berstatus seperti isim fa'il. Isim fa'il itu kalau fasikun berarti sedang fasik, bukan permanen fasik. Seperti kita misalnya mungkin kita sholikun, ya sebenarnya sedang soleh, bisa saja kita suul khotimah, sehingga tetap disuruh berdoa yang muqallibal qulub tsabbit qalbi. Lalu gerakan-gerakan ekstremis itu tidak mau belajar seperti ini. Kayak apa dulu yang disebutkan musuhi Kanjeng Nabi, tapi akhirnya mukmin. Semua orang-orang kafir itu dipimpin Nabi Sufyan. Dulu ketika Nabi orang Islam kalah di perang Uhud, yang limanya orang kafir itu Wahsy. Apa itu? Khalid bin Walid. Tapi akhirnya Khalid bin Walid masuk. Orang yang paling biadab di perang Uhud itu Wahsy, yaitu yang membunuh Sayyid Hamzah juga akhirnya. Maka ilmu aku itu penting berarti. Fasik itu ya di terjemahannya sebenarnya sedang fasik, bukan berstatus fasik, bukan berstatus permanen. Sehingga itu dipelajari oleh ulama-ulama. Kenapa? Karena dengan cara seperti itu ada harap. Maka saya mohon, misalnya Universitas NU yang di Jogja, misalnya masih kecil ya berharap lebih besar. Misalnya kurang baik berharap akan lebih baik. Pokoknya hasil itu jangan sampai orang itu tidak punya harap. Maka kata Sayyidina Umar, Abdul ibadah intidharul farad. Ibadah terbaik adalah selalu punya harap dan berharap hari esok lebih baik, hari esok lebih baik. Dan awal dari kesalahan kita bermadhab adalah madhab yang takfiri, yang memutus. Karena maknanya mengkafirkan itu berarti menutup orang lain dari rahmatnya Allah. Karena maknanya kafir itu menutup. Dunia dalam sebagian dasar tani itu dasar yang kufar. Karena maknanya itu menutup biji-bijian di tanah. Jadi bahasa kafir itu makanya bahasa kafir kadang dipakai lain syakartum la'azidanakum walain kafartum. Kenapa dikatakan kafartum? Karena menutupi nikmat yang diberikan Allah ke dia, mengingkar nikmat. Sehingga bandingannya kafartum dengan apa? Syakartum. Nabi Sulaiman juga pernah bilang hadza min fadli rusuliyat duani akaskuru. Jadi punya bahasa kafir itu tidak mesti seluruh keluar dari Islam itu tidak. Bahasa kafir itu bisa pengingkaran terhadap apa? Nikmat atau pengingkaran terhadap anugerah Allah juga disebut kafir. Karena bandingannya itu syukur sama apa? Kufur. Nah, kadang perbandingan itu ekstrim, yaitu mukmin dan. Nah, ngaji ini memang saya mulai dengan rumus yang agak jelimet, tapi ini akan menjadi panduan untuk ulama juga untuk di sini. Karena semuanya itu dimulai dari harap. Dulu kita dijajah Belanda 350 tahun. Dan masyarakat kita zaman itu sangat terbelakang. Wong penjajah itu buruk, sudah buruk, kafir. Orang-orang tua kita menyeluk Belanda itu dorong. Wong penjajah diundang. Mungkin andaikan saat itu ada pakar sudah putus asa. Bagaimana bisa menggerakkan masyarakat yang saking bodohnya itu penjajah dipanggil. Apa susahnya pasti. Kita ini bisa menggerakkan masyarakat itu kalau punya kesadaran melawan. Kesadaran melawan. Nah, penjajah ini tuannya wajib kan. Kalau bisa mendidik orang melakukan perlawanan dengan cara berpikir seperti ini. Tapi para pejuang kita, para ulama kita, para kiai kita berhenti ada saja celah untuk mendidik mereka supaya mau melakukan perlawanan. Padahal saking lucunya, wong penjajah kok gendang dong. Susahnya, tapi barokahnya punya harapan bergerak, kemudian akhirnya kita jadi merdeka. Orang-orang desa yang jadi buruh, gara-gara jadi buruh lama, roh enak wong sugih. Dia kayak rumahnya asinan kulkasan. Terus punya harapan, muka-muka orang kaya aku. Periode anak sudah jadi orang yang tidak buruh. Banyak orang yang sudah huruf periode anak itu sudah hafal Quran. Banyak orang yang nggak tamat SD periode anak sudah dosen. Makanya PR kita setelah kita jadi anaknya orang awam, jadi dosen, jadi dokter. Apa kita harus jadi dokter bisa lebih baik?
Nah ini PR. Jadi ilmu manfaat itu dimulai dari cara berpikir, itu selalu punya. Makanya kalau dalam balaghah, di balaghah pesantren, kenapa Nabi Adam itu ditobati Allah? Padahal salahnya sama-sama salah. Iblis ya salah, melanggar perintah Allah. Adam juga salah, melanggar perintah Allah. Karena Nabi Adam bukan salah permanen, tapi sedang salah. Yaitu Allah membahasakan wa aso adamu robbahu fahawa. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu ada bahasa status, ada bahasa sedang. Misalnya begini, saya ini kan tidak penjahit. Orang lebih, saya ini tidak penjahit. Pas Pak Rektor main ke rumah saya pas jahit sarung. Itu mesti bahasanya ro'ai tuhu yakutu sauban. Atau ro'ai tuhu koto sauban. Saya melihat Gus sedang menjahit. Sedang menjahit ya sudah sedang menjahit, tapi saya tetap tidak penjahit. Adam itu hanya dibahasakan Allah wa atau Adam baru bahwa itu sama dengan bahasa khotofulan atau ada orang menjahit baju. Ya sudah menjahit saja, tapi tidak penjahit. Jadi tidak boleh kamu bahasakan Adam itu pendosa, tapi sedang dosa. Nah, ilmu-ilmu seperti ini mulai hilang karena orang itu lebih menganalisis nuruti pikirannya payahnya daripada mengikuti kaidah. Padahal kalau dalam kaidah seperti yang saya katakan tadi, dengan apa? Saya itu isim fa'il itu namanya tuh hal sama istiqbal. Kalau hal itu sekarang, jadi sekarang sedang orang itu sekarang sedang kafir. Tapi mana itu? Kita tidak pernah tahu. Kayak akibat itu nanti akibatnya kayak apa kita yang pernah bencinya kita sama lagi karena membunuh Said Farzal, bencinya kita sama Khalid bin Walid kata dia panglima perang orang kafir. Tapi apa yang terjadi? Khalid bin Walid akhirnya masuk pasti atau sama. Mungkin sebagian mahasiswa ini sudah sekali bersambut mahasiswa baru. Mungkin sebagian mahasiswa kecewa punya bapak yang apa, mungkin yang jualan perokok, mungkin yang apa. Tapi justru itu menginspirasi anak-anak untuk tidak punya nasib kayak bapak. Sementara kadang yang kita anaknya orang mapan, justru ini menuntut yang bersifat material, materi. Jadi akhirnya apa? Setelah yang anaknya orang awam, anaknya orang ini jadi orang, nanti jadi kebanggaan. Saya anaknya orang biasa bisa jadi DK. Tapi yang menggerakkan itu apa? Yaitu harapan. Makanya ciri khas wajib al-Sunnah wal Jamaah adalah tidak boleh mengkafirkan orang lain karena dengan itu berarti Anda memutuskan hubungan Allah dan hambanya. Tidak boleh. Anak saja tidak boleh dipisahkan dari orang tuanya. Tidak boleh kamu menjual dan atau anak sapi pisah dari indukannya yang masih menyusu. Apalagi ini at-tafriq bainal abdi wa rabbi. Kebutuhan dasar seorang manusia adalah berhubungan dengan Tuhan. Kalau orang ini kita putus hubungannya dengan apa? Dan begitu terus. Sehingga tadi Nabi, meskipun yang menyakiti Nabi ini orang-orang kafir yang sangat biadab, ketika mau dihabisi sama malaikatul jibal, itu Nabi masih ngendikan bal arju ayyukhrijawahu min aslabihim ma ya'buduha wa la yusyriku bihi syai'an. Jadi ini yang sedang kafir saja, Nabi tidak berhenti bertemu. Saya sering ketemu bapak-bapak itu cerita ke saya. Bisa dulu tidak puasa, gara-gara anaknya ikut program ikut hati atau yang buat saya ikut TPA. Itu anaknya puasa masih kecil, karena masih kecil puasa itu digendong. Malah bapaknya ini malu, anakku itu poso. Kalau wisuda hataman Quran itu banyak bapak-bapak itu nangis. Kalau ditanya ya beliau ini kadang tidak bisa baca Quran, anaknya bisa hafal. Wisuda kampus juga sama. Kadang bapaknya yang saya buat pasangnya gambar lantai, itu anaknya kadang kumpul. Coba kalau kita melihat orang awam langsung tidak berpengharapan, maka generasi berikutnya akan hilang. Karena kita memutus apa? Makanya agama ini bagi siapa? Liman yarjuwa wal yawmal akhir. Agama ini bagi siapa yang selalu punya Indonesia pernah nggak merdeka, pernah ada gestek, pernah ada apa saja. Dan sekarang baik-baik saja. Sekarang juga ada masalah pandemi, masalah apa.
Tapi kita selalu berharap akan baik-baik saja. Karena agama ini dimangkan dari dua hal jamal. Kemudian berikutnya saya akan tentangkan metode dakwah, metode mengelola ilmu supaya lebih baik, lebih mana. Ini saya menyetir ini, mohon dibuka halaman tentang apa metode. Tentang Sayyidina Umar diprotes sama beberapa sahabat karena beliau cara mimpin itu keras sekali. Kalau Abu Bakar lembut sekali. Jadi sama-sama dua pemimpin besar dalam Islam. Yang Umar itu keras sekali. Yang Jawa Abu Bakar keras sekali. Halaman 25. Ya ini saya baca halaman 25. Jadi kan Rasulullah SAW kita tahu ketika intaqala ila rafiqil a'la, ketika pindah ke alam ya alam itu. Karena tentang Nabi itu gini Pak Iqbal, jangan sampai kita yang NU atau yang ahli sunnah wal jamaah itu menamai Nabi itu meninggal. Jadi memang kalau ulama itu aturannya agak jelimet. Ada Imam Malik ketemu orang, ila aina anta, kamu kemana? Zuntu kubur Nabi, saya mau ke kuburannya Nabi itu bingung sama Imam Malik. Orang itu ditanya, lama tuh kubur Nabi, wakul itu Nabi. Makanya Indonesia itu luar biasa. Yang paling awam pun kalau ditanya, kamu kalau haji mau kemana saja? Ziarah Kanjeng Nabi. Gak ada yang terterucut bilang ziarah kuburan ini. Inna Nabi ya hayyun. Karena menurut keyakinan kita Nabi itu masih hidup, hanya intikal pindah ke alam barzah. Sehingga orang Indonesia itu luar biasa. Orang paling awam pun kalau ditanya, kamu mau kemana setelah ibadah haji selesai? Mau ziarah Nabi. Gak ada yang menambahkan kuburan. Itu sudah jadi sehingga mereka melakukan sekolah fakta ngomongnya kenapa murah ziarah Nabi di proses juga itu ziarah ke Nabi bukan makanya. Jadi itu kultur kita sangat seperti yang kita tahu Abu Bakar mengganti Nabi. Abu Bakar itu al-layyin, dia halus sekali. Resiko halus adalah ketika melihat kemungkaran juga ada perintah. Dan itu masalah karena ciri utama agama Islam itu nahi mungkar. Jika bahkan justru merasa yang mengganti beliau itu harus figur yang mewakili nahi mungkar karena beliau merasa mewakili amar ma'ruf. Sehingga sahabat itu kaget sekali ketika tanya siapa yang menggantikan engkau. Beliau menjawab Umar. Dua figur yang berbeda. Rasanya orang tuh nggak akan terlintas bahkan memikirkan bahwa penggantinya itu adalah Umar, karena ini dua figur yang sangat kontras. Yang satu sangat lunak, yang satu sangat keras. Tapi kenapa akhirnya Abu Bakar itu minta diganti Umar? Kalau kita hidup di Jogja, di Solo, di kultur yang halus mungkin senang sama figur kayak Abu Bakar. Tapi misalnya Anda hidup di Kolombia, misalnya di daerah narkoba, di daerah-daerah yang Anda akan berubah kayak Sayyidina Umar. Makanya dalam tarikh itu unik. Nabi pertama kali jadi Nabi dan yang Islam sudah ada beberapa, di antara yang sudah Islam itu Abu Bakar. Tapi Islam itu diteror oleh orang-orang kafir. Kalau mengaku Islam dijotosi, mengaku Islam disiksa. Sehingga Nabi itu angen-angen, waduh nak sing Islam melunak-lunak ini repot. Suatu saat Nabi jalan-jalan melihat Umar di pasar dan beliau sedang gulat. Di Umar itu preman, jadi kalau gulat itu menang. Kata Nabi, Allahumma ijal Islam di Umar. Semoga yang mau Islam yang jenis seperti ini. Sebagai riwayatnya ada yang cerita Nabi doa senang gitu. Kemudian sudah Islam. Pertama Islam masuk Umar. Umar masuk apa? Islam. Apa yang dilakukan? Bikin pengumuman. Siapa yang mengganggu Nabi Muhammad SAW akan sampai. Sehingga gendena orang kafir yang delik, bukan lagi orang Islam yang delik, orang kafir yang sembunyi. Dan awal itu pula dimulai fasdak di Umar. Artinya apa? Figur kayak Abu Bakar itu belum memenuhi kebutuhan ketika ketemu kafir-kafir yang rese tadi. Sama, nanti kan semua orang Islam itu lunak. Itu nanti kalau ketemu yang harbi ya tentu yang kita masalahkan itu kafir yang harbi yang ingin merusak kita. Dan orang kafir yang mau berbaik sama kita.
Walhasil singkat cerita Abu Bakar ini ingin diganti Umar. Karena ada kebatilan-kebatilan yang masih. Ada kebatilan-kebatilan yang singkat cerita ketika Umar mimpin ditanya sama Abu Bakar, engkau mengganti orang yang sangat lunak, sementara engkau sangat keras. Ya, terus ini ya, terus dijawab ya Abdurrahman, wa wallahi laqad lintu linnasi hatta khasyitu wa fillah. Tsumma alaihim hatta khasyitu wa fi syiddah. Fa'ilal makhraj. Jadi intinya gini. Ini saya beri analogi. Kalau kita misalnya punya keluarga yang nakal, yang pergaulan bebas. Kalau ketemu paman atau Pak D yang lunak, ngajak pacarnya di situ nggak ditegur, melakukan hal yang haram nggak ditegur, pasti ponakan ini berpikir wah nggak apa-apa, nyatanya Pak D saya nggak ditegur. Intinya apa? Kalau terlalu lunak menjadikan keponakan ini yang salah tidak tahu kalau itu salah karena nggak ditegur. Kebalikannya kalau pamannya ini terlalu keras, ponakannya juga nggak pernah main ke sini, jadi ya rapor berdidik, ke situ saja enggak. Jadi akibatnya sama, yang terlalu lunak yang nggak bisa didik karena membiarkan, yang terlalu keras juga nggak bisa didik karena ketemu saja enggak. Nah ponakannya pasti berani nggak ke situ. Intinya apa? Terlalu lunak yang masalah, terlalu keras ya masalah. Maka kata Sayyidina Umar, ketika aku pakai metode dakwah lunak, saya juga takut dosa. Karena lunak adalah bisa saja pembiaran terhadap manusia. Dan ketika saya terlalu keras, saya juga takut dosa. Karena keras itu menjadikan tidak berkesempatan komunikasi, tidak berkesempatan interaksi. Nantinya sama, hasilnya sama, sama-sama orang berdidik, tidak berkesempatan jadi yang dimaksud Sayyidina Umar, wallahi laqad lintu linnasi hatta khasyitu wa fillah tsumma staddattu alaihim hatta khasyitu wa fi syiddah. Jadi dakwah yang terlalu mudah bisa masalah kayak tadi. Tapi saya ini cerita zaman dulu ya, saya tidak ingin dalam konteks negara yang baik itu ada ekstremitas, karena ini kan cerita zaman dulu orang kafir itu sangat ekstrim, mengancam membunuh yang mau masuk Islam. Sehingga nanti butuh figur orang kayak Umar yang berani ngancam balik. Saya berani ngancam. Nah kalau gitu kan enggak, gara-gara belum ada Umar, Abu Bakar TS-nya hanya jadi objek intimidasi orang kafir. Jadi gara-gara Umar masuk Islam, gantian Umar yang intimidasi mereka, dan barokahnya itu kemudian Islam lagi ganggulan. Nah artinya kita sebagai dai ini berkebutuhan macam-macam. Makanya terus di fikih disimpulkan jika ketemu orang kafir yang sakti, yang keras, kita boleh keras. Makanya qatilul ladzina yuqatilunakum, merangi mereka yang merangi kamu. Sehingga ulama dulu yang merangi Belanda, merangi Jepang, karena mereka merangi kita. Tapi kalau mereka tidak merangi kita, tentu kita kemana-mana merangi. Nah, bayangkan misalnya zaman Belanda jajah kita, Jepang jajah kita, terus kamu fatwa yang lemah lembut, ya repot. Zaman itu ya nggak jadi merdeka dengan fatwa aja seperti itu. Nah, Islam itu menyediakan ada fatwa saat jika ada fatwa saat negara normal. Kalau ketika negara normal ya fatwanya tentu bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Tapi apapun itu sudah kami nanti di sesi ngaji ini saya akan kita agama ini liman kana yarjuha wal yaumal. Jadi cerita pokok yang ada di hadis sahih adalah ketika Malakul Jibal menawari Rasulullah SAW untuk menghabisi orang-orang kafir Mekah, Nabi ngendikan, tapi saya berharap dari anak turun mereka menjadi mukmin. Ini bapaknya masih kafir, Nabi berharap generasi ini selesai dengan melahirkan orang-orang mukmin. Jadi setelah Abu Jahal kita selesai. Karena Abu Jahal melahirkan orang namanya Ikrimah. Khalid lebih ngeri lagi. Khalid itu punya bapak namanya Walid. Wah itu lebih parah lagi. Walid bin Mughirah itu biadab-biadabnya orang Mekah yang paling mengganggu Nabi. Tapi punya anak Khalid bin Walid yang nanti menjadi panglima terbaiknya umat Islam. Wahsi kayak apa Nabi tidak senangnya sama Wahsi karena membunuh benar si ila Rasulullah. Sampai nggak senangnya Nabi itu
Sudah lah Wahsy, iman kamu saya terima, tapi tolong kalau ketemu saya kamu menghindar. Setiap saya melihat kamu, saya akan ingat paman saya Said Hamzah. Tapi iman kamu sudah saya terima. Jika masyhur itu dalam sejarah, Wahsy ketika perang Yamamah yang dipimpin Abu Bakar, dia berkeinginan membunuh Musailamah al-Kadzdzab. Dia baca Musailamah al-Kadzdzab. Kata beliau, kata Wahsy, saya berjanji fakama kotal tu ahabban nasi ila Rasulillah saat tu amghadun nasi ila Rasulillah. Saya bersumpah karena saya pernah berdosa membunuh orang yang paling dicintai Rasulullah. Saya akan membunuh orang yang paling dibenci Rasulullah. Itu membunuh Musailamah al-Kadzdzab yang ngaku sebagai nabi. Artinya apa? Orang yang biadab Wahsy yang bunuh Hamzah sampai seperti itu. Kilatlah dibunuh, disobek perutnya oleh Hindun, kemudian jantungnya dikunyah. Kayak apa? Tapi Hindun akhirnya ya jadi muslimah. Wahsy jadi muslim. Nah kenapa bisa begitu? Karena selalu ada. Nah contoh terakhir harapan yang tidak kesampaian tapi efeknya terus. Abdullah bin Ubay bin Salul itu ketua orang munafik. Kayak apa fitnahnya Abdullah sama Rasulullah? Tapi ketika Abdullah bin Ubay itu meninggal, itu anaknya minta supaya Nabi itu ngasih gamisnya. Sama Nabi dikasihkan. Cuma dipakai mengkafani siapa? Abdullah bin Ubay. Dan ini kan isu munafikin. Dan setelah Nabi datang di jenazahnya itu, keluarganya minta supaya Nabi itu orang Jawa kan itu nih, semua visinya disuruh itu nih, barokah untuk itu dengan diturutin. Orang itu bilang semua, apa salahnya dua bin Ubay misalnya sama Nabi. Nabi itu tiap jalan satu langkah dua langkah, dia sama umat. Amal tanda kaya Rasulullah kalau Ubay kanda engkau akan nggak ingat kayak apa Ubay menghujat engkau. Engkau akan nggak ingat kayak apa dua bin Ubay mencibir engkau, menghina umat Islam. Hati umat sudah tanah kayak umat kamu minggir sama ke sana. Sampai terakhir Nabi mau sholat dan sudah mau takbir. Itu ada ayat turun malah tusolli ala hadirin umata ada malah takum ala. Terus Nabi gak jadi sholat. Tapi yang terjadi meskipun Nabi bin Ubay akhirnya Nabi tidak boleh sholat. As-sama min qawlihi wa asyirati alhu ahli bait. Karena sikapnya Nabi yang simpatik ini keluarga Abdul bin Ubay masuk Islam semua. Orang kok sebaik itu. Orang kok sebaik itu. Jadi artinya apa? Jangan-jangan orang yang sedang mati karena oplosan, punya ibu yang muslimah, punya keluarga besar yang muslim. Jika ketika seorang kiai datang, ini menjadi simpatik. Pak Yai Api, ya masih anakku mati ini jadi hormat. Keluarganya pindah gitu, mati Ibrahim Muhammad. Ya jangan mereka masih munafik. Akhirnya mereka masuk Islam semua. Gara-gara melihat Rasulullah SAW betapa halusnya, dan itu menjadi manhaj kita. Jadi di NU itu ditongkol fasik, terkenal koruptor, terkenal macam-macam diundang-undangan ya teko. Itu bukan menghormati orang fasik. Wah ini berarti melegitimasi kefasikan. Jadi orang fasik datang. Sebetulnya itu mendatangi sebuah harapan. Orang mendatangi sebuah. Jadi kita berkawan orang fasik, dia berkawan dengan harapan. Jadi ini ciri khas macam-macam ahli sunnah wal jamaah, dan saya mohon ilmu ini menjadi ilmu yang menjadi pegangan kita. Keempat, kenapa itu kita lakukan? Ini ada di kitab Hikam, pernah saya ajarkan juga ketika fakultas kedokteran UGM ke sini. Kenapa ini kita ajarkan? Yang keempat, ini contoh saya yang terakhir. Karena sebetulnya kita benci orang maksiat itu karena kebetulan orang itu tidak ada hubungan dengan kita. Misalnya begini, kamu dipisoi orang, kan memaafkan itu susah. Coba bayangkan yang misoi itu anak kamu kepada orang lain. Kamu berharap apa? Orang itu memaafkan anak kamu. Kalau pertanyaannya, wah misoi itu diwalas kita boleh. Kalau orang itu harus ditangani gitu. Pertanyaannya, kamu fatwa gitu ini karena kebetulan yang salah bukan anak kamu. Kalau yang salah itu kamu berharap dimaafkan apa dipukulin? Dimaafkan. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diangkat di alam-alam itu kemudian melihat orang maksiat, menurut kamu Ibrahim orang maksiat itu diapakan? Habisi saja ya Allah. Mereka hidup di bumi memakan dari rezekimu tapi maksiat terus. Sama Allah diturutin. Sampai 3 kali, ada 3 peristiwa. Ada yang maksiat zina, ada yang maksiat maling, ada yang maksiat apa.
Suatu saat Nabi Ibrahim disuruh nyembelih Ismail. Itu anakmu sebelah. Tidak bisa ya Allah, ini Samratu Fuad ini buah hati saya, waktu ini kesayangan saya. Nah kenapa tidak boleh dibunuh? Ya, ini kan kesayangan saya. Dari kan apa ya? Karena anak saya. Terus kata Allah, kamu apa tidak ingat di malam ketika kamu saya merotkan? Itu hamba saya yang bikin saya. Kamu yang aja usul kamu bunuh. Setelah saya usul supaya kamu bunuh, kamu tidak mau. Memangnya kamu lebih sayang sama anakmu ketimbang saya sama hamba yang kamu juga saya. Enak saja kamu tidak ingin dari berpikir hanya mesti supaya semenjak itu Nabi Ibrahim dan kebencian kita sama manusia Tuhan itu tidak ada. Coba kan kamu jadi dosen lihat masih sakit itu makanya bukan main. Tapi kalau itu anak kamu, wah dosen itu rapi, orang keren sangat bisa. Kalau dalam guyonan saya sering sebagai itu sering guyon. Kalau ada pembantu mecahkan piring dimarahin, pasti salahnya dua. Mecahkan piring dan tidak cantik. Lalu itu cantik, apa majikannya bisa marah? Itu pasti. Begitu juga orang nyelayan janji kok diamu. Itu mesti orang kasar. Coba kalau yang nilai Pak Mustafid ini rekor. Sebenarnya yang terlambat, ini betul apa? Tapi kalau yang terlambat ini office atau karyawan, disini enggak profesional. Maka kalau ada kemarahan terhadap kesalahan, pasti sebabnya dua. Salah dan tidak prospek. Padahal tapi tidak jawaban dan kedua tidak jauh. Nah itu semenjak itu sadar kearifan. Jangan-jangan kebencian kita terhadap maksiat itu sebetulnya bukan karena maksiatnya saja, karena kebetulan itu tidak keluarga kita, tidak mana kita. Nah kearifan seperti ini itu harus hidup di komunitas. Betul ulama di komunitas NU, umumnya di komunitas Islam. Jadi jangan belajar Islam dari segi lunak saja, karena kan itu yang kamu ajarkan. Nanti kita kesulitan cari metode ketika menghadapi penjajah. Itu ya ada momennya sendiri. Islam ekstrim itu ada momen ketika ada penjajah. Tapi ketika negara sekarang sudah normal, kita harus semua berhikmati wabillahi. Tapi apapun itu saran saya orang nggak boleh nggak punya apa. Karena agama ini dimangkan ya sebuah awal yaumal akhir bagi yang selalu punya begini ya. Jadi kalau mencari ilmu itu kan kalau dalam tradisi sebenarnya itu nggak tradisi pesantren ya, tradisi Islam. Ada berdoain, ada berdoa ya. Kalau tidak tentang perbatasan itu ya sebetulnya mesti ada keangkuhan. Misalnya ada orang miskin ingin cari ilmu, misalnya mau sampai Mekah atau sampai Amerika, itu pasti terjadi. Jadi makanya kalau ilmu tasawuf orang miskin itu tidak ada yang menjadikan miskin karena kamu nama itu ingin. Jadi coba misalnya kita menyawa 1 juta, bilang mampu 1 juta, terus mondok yang 1 bulan 200.000 kan kita kaya karena mampunya 1 juta, mondok hanya 200.000. Tapi kalau punya uang 1 miliar, tapi ingin sesuatu yang nilainya 2 miliar maka nggak kesampaian. Sehingga kalau dalam ilmu tasawuf itu yang menjadikan kamu miskin itu ya keinginan kamu. Ya yang menjadikan kamu miskin atau merasa terbatas itu ya keinginan kamu. Makanya pernah ada orang, misalnya berkali-kali cerita, pernah ada orang miskin, nggak cantik lagi soal saya ini doa ini suami saya kaya. Terus saya bilang sudah ada usaha. Kenapa? Nanti kalau suami kamu kaya, pertama dievaluasi rumah kita, kedua mobil kalian. Ketika kamu nggak tahu sudah kaya begini kok istrinya jelek. Saat ini udah bisa didoain ayah. Karena pasti tadi lama-lama jadi target evaluasi. Kalau suami ini kayak evaluasi pertama mungkin rumah, habis itu mobil, lama-lama ada juga. Nah, makanya kalau dalam ilmu tasawuf itu keterbatasan sudah, keterbatasannya dimulai dari kepala kita. Ya, memang saya ya enggak. Makanya penting itu apa yang kita suami nyuruh muridnya ini ada menerima. Ya kalau sekarang mungkin 100.000 belikan daging 1 kilo, pulang muridnya. Wah ini nggak cukup, harganya 150. Ya terus kata gurunya arti suhu, ya bikin yang lebih murah. Ya tidak bisa 100.000 aja nggak cukup, apalagi arti suhu kita. Ya sudah kalau uang 100.000 nggak cukup. Kamu jangan ingin makan daging, selesai kan? Ya kamu jangan ingin makan.
Jadi itu menjadi mahal itu karena ketamakan. Sebetulnya kalau orang mau belajar alim itu di Indonesia banyak orang. Tapi gara-gara dia merasa saya puas kalau belajar di Al-Azhar, saya puas kalau belajar di ilmu, akhirnya dia tersiksa. Sama pondok lokal sudah tidak mau karena keangkuhannya, sama pondok yang di luar negeri nggak mau karena keuangannya. Di pendidikan masalah intelektualitas. Dia di Amerika ada kuat, tapi sudah mencikir kampus yang ada di Indonesia. Jadi makanya kalau belajar dan pesantren itu nomor satu. Karena kalau tanya tasawuf itu orang bisa mengukur. Misalnya gini, cowok umumnya kan seneng cewek cantik, akhirnya dia mengukur. Kalau saya dapat orang cantik yang nilainya di atas saya, berarti saya kegiat cidiran. Tapi kalau dapat sanksi bawah saya yang subjek. Jadi ya keren lah daripada dinya mendingan punya. Ya menurut itu kan lumayan, kan daripada nurutin namanya, tapi tidak kesampaian. Ya, kalaupun kesampaian dia tidak posisi subjek tapi posisi apa? Oke. Daripada tangganan ketok jadi penderek, mendingan yang di sana belakang jadi apa? Jadi itu ada perhitungan. Dan ilmu tasawuf itu mulai itu, makanya di pondok di ilmu tasawuf itu nggak ada orang medit, yang ada itu orang tamak. Karena begini, Pak Rektor kalau dalam berpikir tasawuf, kamu sampai menghukumi orang lain kikir atau medit, itu karena kamu punya keinginan. Coba kalau kamu enggak. Makanya saya tuh sering sama ngandani orang-orang yang undang saya. Orang undang saya itu berjudi, karena gara-gara ini undang, gampang kecewa kalau saya tidak bisa. Coba kan dari awal undang, kan kita kecewa. Kamu mau hukumi teman kamu medit itu karena kamu ingin undang, bukan karena ingin undang, kan kamu itu medit. Jadi makanya kita pasang nggak pernah kritik medit, karena sebenarnya medit itu diawali dari orang berharap. Coba hubungan kamu dengan Pak Rektor ini baik-baik saja. Terus kali kamu punya keinginan, Pak Rektor tolong saya ini dinaikin, masa jabatan saya gini jadi naikkan sedikit itu diturutin Rektornya. Makanya saya itu sering ngomongkan, saya ini kan sudah ngaji murah, ngaji nggak usah biaya, ngaji nggak usah diundang. Supaya ini murah sekali berkeinginan, ini potensi saja. Saya itu kan ya sibuk, urus anak, urus pondok. Kalau orang muda nggak diturutin, ya kecewa. Diturutin ngecewakan santri saya. Jadi makanya orang muda saya harus istighfar. Karena mesti salah. Pak pemerintah nggak mesti salah. Santri dia juga istighfar. Karena kalau ada orang muda nggak bisa, juga merasa salah. Saya pernah didatangi undangan dari Kalimantan Gubernur sini jauh-jauh bersih sama mohon sekali ini. Saya bilang juga mohon sekali dengan Pak Mimi saya. Ya sama-sama nggak bisa. Karena itu kalau ilmu tasawuf itu kecewa itu dimulai dari kehidupan. Makanya ilmu tasawuf yang dikritik itu tamak. Coba kalau ada orang kamu bilang sombong, kenapa? Banyak orang melihat di jalan, kamu udah bilang sombong. Tapi ketika Anda berkeinginan untuk dihormati, kalau kamu tanya, sedangkan kamu kalau tanya itu kan dijawab pakai tangan kanan, orangnya naik motor ya turun dulu. Ternyata enggak. Tahu rumahnya Biswa, ngerti jawabnya pakai tangan. Orang itu sombong sih. Kenapa kamu sombong? Karena kamu punya keinginan. Tapi kalau nggak punya keinginan, orang itu kayak aku tidak mendesak untuk menfonis yang benar. Makanya yang kita sawah ilmu yang kalau pun murojan, orang takun murid dan sudah hidup itu jangan banyak taruh, nanti banyak kecewa. Ini mah harus dilatih, ini kan ngaji NU ya, harus dilatih. Orang itu supaya nggak kecewa, jangan banyak. Makanya saya sering bilang ke istri saya tuh bayangkan istri kalau saya datang dari Jogja, saya sampai sekarang ke Jogja itu ya sering. Bayangkan saya pulang itu kok istri saya masih hidup, masih seorang anak, masih Islam itu udah nggak pernah membayangkan apa datang disambut, dibikinkan teh, mari kecewa. Jadi saya biasa datang ya. Mesti saya tidur, dia tidur. Anak saya ini kan gitu aja. Karena sekarang saya punya harapan, mesti kecewa. Perlakuan istri seperti ini. Jadi kalau orang kecewa itu karena khayalnya sendiri, karena harapannya. Nah, itu yang nggak dipelajari di kampus. Jadi ilmu tasawuf itu ilmu yang melawan itu. Makanya saya bayangkan misalnya kalau sejam memperlakukan saya ini dia sudah bagus. Harapan kecewa. Jadi itu ilmu tasawuf. Jadi apa hidup tidak selesai. Saya bayangkan nanti mati itu ya.
Tiaja juga. Dan surga itu yang kamu gampang selesai. Nah, masalahnya sekarang orang itu harapannya tinggi, fisiknya ada keterbatasan. Makanya ada keterbatasan. Jadi keterbatasan itu karena ada harapan terdelay kalau banyak harapan juga nggak ada. Apa tapi sekali ada harapan, banyak harapan pasti banyak kecil. Itu kalau kamu minta jawaban saya pas pesantren. Kalau pas pesantren malah ya. Gimana guys kalau mau ngaji atau mau kuliah ada keterbatasan. Biasanya utang ke lembaga pinjaman. Dan itu kan ada rumusannya. Untuk terus ben suka. Langsung mau tinggal sangat materi kan. Sebenarnya saya jawab secara bahasa Allah. Jadi keterbatasan itu, kecewa itu dimulai dari keinginan. Kamu sampai menghukumi orang lain sombong karena kamu ingin dihormati. Coba kalau anda ingin dihormati, kan banyak orang berjalan di belakang gitu, duduknya gini sambil repot. Kamu tidak menghukumi itu sombong, karena kamu tidak punya kepentingan. Tapi ada orang yang kelihatannya sopan. Ketika kamu tanya, terus dia jawabnya cuek atau jutek. Betul orang itu. Kamu mulai menghukumi sombong karena punya keinginan yang tidak santai. Makanya di ilmu tasawuf itu yang dikelola satu itu keinginan. Karena keinginan ini yang merusak segalanya ketika tidak kesal. Makanya saya termasuk kiai yang sebetulnya kalau boleh milih itu nggak suka dengan banyak orang. Karena kadang-kadang banyak keinginan terus banyak kecewa. Masyhur itu ada 2 fatwa di kitab Minhajul Atijin. Ada seorang ulama berfatwa aksir min ma'rifatin nas. Kamu banyak teman, karena kalau banyak teman itu banyak penopang. Yang satu ulama berbilang aklil min ma'rifatin nas. Kamu jangan banyak kenal orang. 2 orang ini debat. Kalau tidak banyak kenal orang, tidak banyak relasi. Kalau tidak banyak relasi, kita kalau ingin apa-apa, repot. Kata ulama yang satu. Walau tunggiru ilaman karibu. Bukankah kamu akan kecewa hanya dengan orang yang kamu kenal? Kamu tidak bisa kecewa sama orang yang tidak kamu kenal. Jadi pertemanan itu juga harus yang kecewa karena kamu pernah putus cinta sama orang yang tidak pernah kamu pacarin. Tidak pernah. Jangan habis romantik pun. Kamu putus cinta dengan dia, dan kamu tidak ketika yang cantik ini sama pacaran sama orang lain. Di pacar kamu sendiri tengah apa orang dia sendiri. Gara-gara apa itu? Kenal dan bertemu. Jadi, nggak bayangkan kalau semuanya berharap sama presiden dan tidak kecewa. Berharap sama menteri dan kecewa. Termasuk berharap sama dia. Bayangkan dia itu ya baik, kalau ada tamu ditemui, kalau diminta yang mau. Dan kadang-kadang bayangkan itu, dia akan kecewa. Dia nggak mikir orang dia punya urus, tapi dia ternyata tinggi. Dia sama seperti suami, bayangkan kalau dia datang, istrinya bangun, bikinkan teh. Padahal istrinya baru tidur 10 menit. Baru lagi 10 menit, ini mari sirang melurah dipikir. Kalau saya termasuk dia yang nangis, jadi normal. Saya tidak pernah bayangkan datang, terus disambut istri. Saya bayangkan kalau dia baru tidur 10 menit, saya bukan bikin teh kayak apa. Saya kalau tidur 10 menit itu ya, bangun itu nggak enak. Ya sudah, bayangkan saya datang, istri saya masih hidup, sudah bagus. Ya, sudah bagus. Dengar kabar masih sholat, bagus lah. Dengar kabar masih sujud, ya bagus. Karena nanti ini terindah dia. Terindah status istri kita kalau pernah sholat, pernah sujud. Apa nanti di akhirat ada pertanyaan, kenapa terindah kalau kamu istri itu diberikan teh? Jadi orang berpikir yang marah, neko-neko. Makanya tidak Utsman ketika berkesung orang-orang kafir itu ketika ada acara sholat itu dia makmum orang yang ngepung beliau. Orang itu tidak itu, orang yang mau lihat guru beliau makmum. Jawabannya seperti tidak Utsman. Akhirat akan layak malunnas. Tidak aksanan nas pak aksin ma'am. Sholat itu perilaku manusia terbaik. Maka ketika mereka sedang baik kamu ikut saja. Coba kalau semua orang Islam itu kayak kita, sholat itu perilaku terbaik orang mukmin. Istri kita sholat, anak kita sholat, santri kita sholat. Ya itu saja itu benar. Mereka punya perilaku terbaik dan itu alasan kita mau berteman dengan mereka. Tapi enggak, sholatnya sudah benar, wudunya sudah benar,
Kadang-kadang istri gak bikin teh kita marah. Berarti kita apa? Menghilangkan sejak terbaiknya tentang sesuatu yang tidak prinsip, yaitu tidak nyambut diizinkan. Contoh gitu ya. Jadi kata Sayyidina Utsman ketika orang kemarin itu sholat, dia makmum, dia makmum. Diprotes sama penggemar beliau ini, gimana nih makmum sama orang yang tidak benar? Sebab beliau karena orang yang tidak benar ini sudah melakukan sesuatu terbaik, maka saya akan ikut. Makanya di sini pentingnya akidah di Ahlussunnah wal Jamaah. Solo khalfatul lin barin wa fasirin. Menurut saya pakai makmum tidak apa-apa, karena dia sedang ketika seorang praktek sholat itu sedang melakukan sesuatu yang terbaik dalam hidup. Ya. Makanya dalam tradisi pesantren itu ya sudah selalu utama orang dari kita sudah ngomong sama siapa saja satuannya saya juga nggak lupa bacanya terbaik, fikirnya terbaik, perilakunya terbaik. Memangnya kamu menyeleksi siapa? Dari pol misalnya kesalahannya mungkin gajahnya kurang baik, yang gajahnya baik kadang juga di fikirnya, yang fikirnya juga baik kadang juga di perilakunya, kan kita semua suruh misalnya dia yang rata-rata fasik, kadang-kadang ya untuk diundang. Ada yang nggak punya utang, kadang-kadang punya masalah sosial, ya namanya orang rendah. Makanya Nabi pernah ngedikan selalu Muhammad Quran. Kenapa itu? Karena perilaku manusia terbaik ya saat sholat itu. Makanya pentingnya sholat jamaah ya di situ. Makanya saya tidak soal nendek saja. Beliau makmum orang yang mau menyakiti beliau. Kita diprotes sama siapa lagi itu ada di Bukhari ketika cerita as-sholat aksanuma ya amaluna. Iza jangan nasfa simma. Kamu juga harus berpikir begitu tentang istri kamu meskipun dia salah dalam melakukan rumah tangga, salah dalam menjamu Anda pas makan. Kamu anggap itu sepele, ini makan dia. Yang kamu ingat-ingat adalah istri saya punya perilaku terbaik dalam hidupnya, yaitu sholat. Kalau itu kan jadi kamu menganggap besar sesuatu yang mungkin tidak besar. Yang paling besar dalam hidup manusia itu adalah sholat dan zikir. Dan istri kita sudah seperti itu, istri kita sudah seperti itu, tetangga kita. Tapi enggak, kita tahu-tahu pakai ukuran pribadi. Kita kecewa sama tetangga kalau tidak bisa kita. Nah ini yang disebut dalam kitab hadbun nafsi. Kita didikte oleh hadbun. Kalau memiliki keinginannya ya orang itu kita katakan baik. Kalau enggak ya kita. Dan bayangkan kalau agama ini dibawa orang-orang seperti ini. Jangan-jangan kita masuk ayat tamanin tabulah ilah dahulu. Dan orang yang menuhankan hawa. Yang itu. Oh terus ada yang menentu. Ya tak